Cara menabung yang efektif tanpa harus menyiksa diri sendiri. Halo Sobat Dana Cuan, menabung seringkali terdengar mudah di telinga, tetapi praktiknya bisa terasa sangat berat, terutama jika harus mengorbankan banyak hal yang kita sukai. Banyak orang gagal menabung karena mereka merasa harus hidup sangat hemat, membatasi diri dari kesenangan, bahkan sampai merasa tersiksa. Padahal, menabung yang efektif tidak harus menyiksa. Dengan strategi yang tepat, kamu bisa menyisihkan uang tanpa merasa terbebani. Artikel ini akan membahas cara menabung yang efektif, realistis, dan tetap membuat hidupmu menyenangkan. Mengapa? Banyak orang gagal menabung. Sebelum masuk ke strategi, penting untuk memahami dulu mengapa banyak orang kesulitan menabung. Beberapa penyebab umum antara lain, skakos, target yang tidak realistis. Menetapkan target menabung yang terlalu tinggi bisa membuat seseorang cepat menyerah. Misalnya, langsung ingin menabung 50% dari penghasilan, padahal pengeluaran belum bisa ditekan. Ni dua, kurangnya kebiasaan mencatat pengeluaran. Tanpa mengetahui kemana uang pergi, sulit untuk tahu bagian mana yang bisa dipangkas atau disesuaikan. Terkes. Sikap nanti saja. Banyak orang menunda untuk menabung karena merasa akan mulai saat gaji naik atau saat pengeluaran berkurang. Kenyataannya, akan selalu ada alasan untuk menunda. Bottom 4. Gaya hidup konsumtif, terbiasa membeli sesuatu hanya karena diskon atau ikut-ikutan bisa membuat tabungan tak pernah terisi. Kabar baiknya, semua penyebab ini bisa diatasi dengan pendekatan yang lebih santai, namun tetap terstruktur. 1. Mulai dari jumlah kecil. Tapi konsisten menabung tidak harus langsung dalam jumlah besar. Justru, menabung dalam jumlah kecil, tapi rutin jauh lebih efektif dibanding menabung banyak, tapi hanya sesekali. Misalnya, menyisihkan 11.000 hingga 20.000 setiap hari bisa jadi 300.000, nakar 100.000 sebulan. Tips. Gunakan sistem auto debit dari rekening utama ke rekening tabungan setiap awal bulan atau setelah gajian. Gunakan aplikasi dompet digital atau e-wallet yang punya fitur tabung otomatis. Jadikan rutinitas ini seperti bayar tagihan. Harus dilakukan dulu sebelum belanja atau makan di luar. 2. Gunakan metode 50-30 Fund. Dulu 20 metode ini cukup terkenal karena sederhana dan fleksibel. 50% untuk kebutuhan pokok, makan, tempat tinggal, transportasi. 30% untuk keinginan, nongkrong, hiburan, shopping. 20% untuk tabungan, dan investasi jika 20% terlalu berat di awal, kamu bisa mulai dari 5-10%. Seiring waktu, dan dengan meningkatnya penghasilan atau efisiensi pengeluaran, kamu bisa menyesuaikan kembali. 3. Pisahkan rekening tabungan dan operasional salah. Satu kesalahan umum adalah mencampur rekening operasional harian dengan rekening tabungan. Hasilnya, uang tabungan ikut terpakai tanpa disadari. Solusi. Buka rekening khusus tabungan di bank yang berbeda. Jangan gunakan kartu ATM atau mobile banking untuk rekening ini. Biarkan uang mengendap. Pilih rekening yang tidak mudah diakses untuk mencegah godaan tarik tunai. 4. Gunakan teknik menabung balik dari sisa belanja ini. Cocok bagi kamu yang sulit disiplin di awal bulan. Caranya, belanjakan kebutuhan pokok dulu. Setelah semua kebutuhan terpenuhi, sisa uang langsung ditabung. Tambahkan prinsip hemat bonus. Setiap ada uang lebih, THR, bonus, cashback, prioritaskan masuk tabungan. Cara ini tetap memberi ruang untuk menikmati uang, tanpa merasa ditekan untuk menabung dari awal. Saul Lisi, terapkan sistem reward. Menabung bisa menyenangkan. Siapa bilang menabung harus selalu serius dan kaku? Coba beri diri sendiri hadiah kecil setiap mencapai target menabung. Misalnya, setelah berhasil menabung 3 bulan berturut-turut, kamu bisa nonton film favorit di bioskop. Jika berhasil capai target tahunan, boleh liburan mini tanpa merasa bersalah. Dengan cara ini, menabung jadi terasa seperti permainan dan punya tujuan menyenangkan di akhir. Nejantam, kurangi pengeluaran bocor. Tanpa melarang diri. Sepenuhnya pengeluaran bocor adalah pengeluaran kecil yang sering tidak terasa, seperti kopi harian, langganan streaming yang jarang dipakai,
atau pesan makanan, padahal ada stok di rumah. Cara menyiasatinya. Tetap boleh jajan kopi, tapi batasi jadi 2 seminggu, bukan setiap hari. Evaluasi langganan bulanan dan batasi hanya yang benar-benar dipakai. Gunakan sistem challenge. Setiap tidak jajan, simpan uangnya ke tabungan. Dengan cara ini, kamu tidak perlu menghilangkan kebiasaan yang membuat bahagia. Cukup dikontrol saja. 7. Libatkan teman atau pasangan menabung bisa lebih mudah jika dilakukan bersama. Kamu bisa ajak teman, pasangan, atau bahkan keluarga untuk ikut tantangan menabung bersama. Tukar tips hemat. Saling menyemangati dan memberi motivasi saat mulai malas. Kalau kamu dan pasangan punya rencana bersama, seperti beli rumah atau liburan, buat tabungan bersama dengan tujuan jelas. Ini bisa menambah semangat untuk menabung karena ada motivasi kuat di baliknya. 8. Visualisasikan tujuan. Finansialmu orang cenderung lebih mudah disiplin jika tahu untuk apa mereka menabung. Cobalah buat papan visual atau vision board tentang tujuan keuanganmu, foto rumah impian, lokasi liburan yang ingin dikunjungi, jumlah dana darurat yang ingin dikumpulkan letakkan di tempat yang mudah dilihat, seperti dinding kamar atau layar ponsel. Setiap kali melihatnya, kamu akan lebih semangat untuk menabung karena tahu ada hadiah besar menanti. 9. Gunakan aplikasi keuangan. Sekarang banyak aplikasi pengelola keuangan yang membantu mencatat pengeluaran, menetapkan anggaran, bahkan menabung otomatis. Beberapa aplikasi lokal seperti Finansialku, Money Lover, Genius Bibit untuk investasi. Dengan aplikasi, kamu bisa lebih sadar dengan kondisi keuangan harian dan lebih mudah menyesuaikan pengeluaran agar tetap bisa menabung. SPIPU. Evaluasi dan sesuaikan strategi secara berkala keadaan finansial, setiap orang bisa berubah. Gaji naik, pengeluaran bertambah, atau ada kebutuhan tak terduga. Oleh karena itu, lakukan evaluasi keuangan setiap bulan atau minimal tiap 3 bulan. Sesuaikan target tabungan jika perlu. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika terpaksa. Pakai tabungan untuk hal mendesak. Yang penting, kamu punya cadangan dan siap kembali menabung setelahnya. Penutup, menabung. Itu soal kebiasaan, bukan paksaan menabung, bukan tentang seberapa besar uang yang bisa disisihkan, tapi tentang kebiasaan yang dibangun secara konsisten. Jangan tunggu punya penghasilan besar untuk mulai menabung. Mulailah dari yang kecil, rasional, dan tidak menyiksa diri sendiri. Uang memang bukan segalanya, tapi punya kendali atas keuangan membuat hidup jauh lebih tenang dan bahagia. Ingat, menabung bukan berarti tidak boleh menikmati hidup. Justru dengan menabung, kamu sedang membangun fondasi agar bisa menikmati hidup lebih lama dan lebih aman. Jadi, yuk mulai menabung dengan cara yang menyenangkan dan sesuai gaya hidupmu. Sekian, dan jangan lupa like dan subscribe channel Dana Cuan untuk memberikan manfaat dan pengetahuan baru tentang dunia keuangan kamu. Salam cuan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.